Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Nomor induk mahasiswa 0491755535. Mohon izin dalam kesempatan kali ini saya akan membuat rekaman simulasi yang menampilkan peserta mahasiswa berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata. Baik, kita langsung saja mulai. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ahmad Fauzan SH, pekerjaan advokat, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15 Bogor. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juli 2003, bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Andi, tempat tanggal lahir 10 Juli 1989, pekerjaan PNS, alamat Jalan Bina Marga nomor 4, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Budi, tempat tanggal lahir Bogor 5 Maret 1982, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Mawar nomor 15, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian jual beli tanah secara tertulis atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. A. Harga tanah sebesar 1 miliar rupiah. B. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan. C. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. 3. Bahwa pada saat perjanjian ditandatangani, tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah sebagaimana dimaksud, sebagaimana disepakati. 4. Bahwa berdasarkan isi perjanjian, tergugat wajib melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah paling lambat pada tanggal 15 April 2023. Namun sampai dengan 15 Juli 2023 atau lebih dari 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat tidak juga melakukan pelunasan. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 10 Juni 2023, namun tidak mendapat tanggapan dari tergugat. 6. Bahwa alasan tergugat menunda pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan alasan yang sah secara umum, sebab hal tersebut merupakan risiko pribadi tergugat dan tidak membatalkan kewajibannya untuk melunasi harga tanah sebagaimana diperjanjikan. 7. Bahwa akibat tidak dilunasinya pembayaran tersebut, penggugat mengalami kerugian materi berupa tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain serta kehilangan potensi keuntungan sebesar 200 juta rupiah. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian merupakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata.
Maka, berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan memeriksa dan memutuskan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi terhadap isi perjanjian jual beli tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 200 juta rupiah kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Baik, selanjutnya saya sebagai kuasa hukum akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi penggugat dan saksi tergugat. Contoh pertanyaan kepada saksi penggugat sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada 15 Januari 2023? Yang kedua, apakah saudara hadir saat pemberian uang muka sebesar 300 juta rupiah? Yang ketiga, setelah tanggal tersebut, apakah tergugat pernah membayar sisa harga tanah? Yang keempat, apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kepada tergugat? Yang kelima, apa dampak keterlambatan tergugat terhadap rencana penggugat atas tanah tersebut? Kemudian selanjutnya saya akan seolah-olah bertanya kepada saksi tergugat. Yang pertama, benarkah tergugat telah berjanji untuk membayar pelunasan dalam waktu 3 bulan? Yang kedua, apakah tergugat pernah memberitahukan secara resmi kepada penggugat bahwa pembiayaan dari bank belum disetujui? Kemudian yang ketiga, mengapa tergugat tetap menandatangani perjanjian jika belum memiliki kepastian pembiayaan? Kemudian yang keempat, benarkah tergugat menerima somasi sebanyak 2 kali? Kemudian yang kelima, mengapa tergugat tidak memberikan tanggapan atau upaya pembayaran setelah somasi dikirimkan? Kemudian selanjutnya akan ada interaksi dalam persidangan. Kemudian ketika kuasa tergugat menyatakan bahwa tergugat menunggu dana bank, kemudian saya akan membalas dengan, baik yang mulia, alasan pembiayaan bank bukan klausul dalam perjanjian dan bukan pula keadaan memaksa. Keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian ketika kuasa tergugat meminta keringanan waktu, saya sebagai kuasa hukum penggugat akan menanggapi dengan sebagai berikut. Penggugat sudah memberikan waktu tambahan selama lebih dari 3 bulan setelah jatuh tempo dan bahkan melakukan 2 kali somasi. Pemberian kelonggaran lebih lanjut akan merugikan penggugat secara tidak proporsional. Kemudian setelah itu ketika majelis hakim bertanya, apakah penggugat masih bersedia melanjutkan perjanjian? Kemudian saya sebagai kuasa hukum penggugat menanggapi, penggugat bersedia yang mulia, sepanjang tergugat menunjukkan iktikat baik dengan melunasi pembayaran dan membayar kompensasi atas keterlambatan. Jika tidak, penggugat meminta pembatalan perjanjian. Selanjutnya akan ada kesimpulan dan penutup. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, surat berupa perjanjian, somasi, serta keterangan saksi, telah terbukti bahwa tergugat melakukan prestasi secara nyata dan merugikan penggugat. Karena itu,
Kami mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan secara seluruhnya. Baik, demikian tugas praktik peradilan perdata dari saya. Kurang lebihnya dimohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.